Karena filsafat itu harus sesuatu yang ilmiah, Bapak Ibu. Sekalipun kita berbicara mengenai sesuatu yang supernatural, sesuatu yang rohania, tetapi pada kenyataannya kita lebih banyak membicarakan yang jasmani, membicarakan yang real, yang nyata, yang fakta, yang berhubungan dengan riset dan penelitian-penelitian di lapangan yang perlu kita kaji berdasarkan sisi teologi. Makanya kemarin saya berikan tugas apa hubungannya teologi dengan filsafat, supaya kita punya rule filsafat itu mau dibawa kemana, tergantung bagaimana teologi, cara kita berpikir, itu akan menentukan filsafat pendidikan kita ke depan. Kalau kita menggunakan teologi yang lain, misalnya teologi dari non-Kristen, itu makin punya cara berpikir filsafat pasti juga akan berbeda berdasarkan kitab suci atau pandangan dari setiap agama. Itu punya konsep, punya cara pandang berpikir di dalam mengkaji filsafat pendidikan di dalam dunia mereka. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau diskusi? Kita interaktif. Hari ini kita lebih banyak diskusi tanya jawab. Ya itu tadi Pak, yang filsafat pendidikan itu Pak, kita masih nggak tahu karena kalau saya cari di internet itu kan banyak mengatakan bahwa itu tidak bisa sejalan ya Pak. Terus? Ya, yang saya cari di internet, saya mau ngerjakan itu banyak yang dibilang kalau itu bisa rawan untuk bertentangan antara filsafat dengan teologi. Ya. Iya Pak, mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Ya, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mengenai akar muasal dari pengetahuan. Menurut Bapak Ibu, yang lebih dahulu lahir dunia itu teologi atau filsafat? Teologi. Alasannya? Kenapa kok teologi? Kan, itu dari Allah Pak. Ya mungkin bisa diberikan secara ilmiah, gambaran secara ilmiah ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang filsafat, mereka akan tolong berikan alasannya. Kenapa Anda katakan teologi? Kalau bilang, iya itu dari Allah. Tapi kita perlu penjelasan ilmiah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan filsafat, tapi beberapa tokoh yang lain mengatakan yang lebih dahulu ada di dunia adalah filsafat. Ada yang mengatakan filsafat lebih dulu dari teologi? Ada enggak dari Bapak Ibu yang menurut saya filsafat lebih dulu dari teologi? Ada? Selamat datang, Eliana. Yang lain mungkin bisa memberikan penjelasan. Yang lebih dahulu hadir itu filsafat atau teologi. Bapak Ibu bisa menggunakan ayat Alkitab, bisa menggunakan dari fakta sejarah. Karena orang-orang mengatakan filsafat itu induk. Jadi filsafat itu induk dari semua pengetahuan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam sistematika pengetahuan, cabang-cabang ilmu, itu filsafat di bawahnya itu teologi. Teologi itu di bawahnya filsafat. Itu menurut ilmu pengetahuan, sains. Dan mereka setuju yang lebih dahulu hadir itu bukan teologi, tapi filsafat. Tetapi kalau kita orang-orang teologi akan mengatakan yang lebih dahulu hadir teologi. Dan kita harus membuat argumentasi penjelasan yang ilmiah, kenapa kok teologi lebih dahulu? Dasarnya apa? Dan teologi yang seperti apa? Ada yang memberikan penjelasan? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, monggo. Kalau saya Pak, teologi dulu Pak. Mengapa? Karena teologi kan mempelajari tentang Allah. Ya. Kita ketahui bersama-sama dalam hal penciptaan, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah berkuasa. Jadi itu alasan saya Pak. Yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu adalah hasil dari karya Tuhan. Baik dalam hal apapun itu Pak, menurut saya Pak. Oke. Terima kasih. Yang lain ada? Yang punya pandangan? Karena teologi itu kan sumber dari segala awal kehidupan ya Pak. Ya. Kan diterangkan teologi itu kan teos dari kata teos Allah ya Pak. Jadi Allah dari penciptaan itu kan dia dari awal segala
kehidupan. Jadi dia memang pertama. Jadi sebelum pemikiran manusia ada juga sudah ada teologi duluan sebelum filsafat menurut saya, karena memang itu semua awal dari kehidupan itu, Pak. Ya. Bapak Ibu sepakat kalau yang lebih dulu lahir adalah teologi atau ada yang berseberangan? Menurut saya filsafat lebih dahulu. Ada dari Bapak Ibu yang mengatakan filsafat lebih dahulu atau sepakat semuanya teologi lebih dahulu? Sepakat, Pak. Sepakat teologi lebih dahulu lahir di dunia ya? Lebih dahulu ada ya? Iya. Ya, Bapak Ibu saya jelaskan sedikit mengenai teologi dan filsafat. Filsafat itu kan lahir dari ajarannya Plato dan Socrates. Jadi Plato itu ada namanya Archimedes. Jadi mereka itu melihat relativitas alam, keteraturan alam. Mereka melihat alam semesta yang begitu teratur dan mereka itu mengkaji berdasarkan pengalaman mereka. Jadi filsuf-filsuf itu sekalipun mereka berlihat secara rasional tetapi berdasarkan pengalaman. Contoh misalnya ada yang mengatakan bumi itu terdiri dari kumpulan air, menurut Archimedes. Kenapa dia katakan bumi terdiri dari kumpulan air? Ternyata dia itu dulunya waktu kecil tinggal di daerah pantai, yang semuanya itu adalah lautan. Sehingga dia mengatakan bumi terdiri dari kumpulan air. Lalu ada yang mengatakan, namanya Socrates, kalau nggak salah, Socrates mengatakan bumi itu terdiri dari kumpulan api. Dia bertolak belakang, kok api? Apa yang mendasari? Ternyata waktu dia kecil, dia tinggal di daerah kaki gunung berapi. Sehingga dia menyimpulkan kalau bumi itu terdiri dari gumpalan api, bebatuan yang padat. Jadi sebenarnya filsafat itu tidak lepas dari pengalaman dari mereka, sehingga membentuk yang namanya kausa atau namanya istilahnya pemikiran kritis, dan itu menghasilkan yang namanya tesis ya, kesimpulan sementara. Dan saat ini filsuf-filsuf modern itu sebenarnya mengembangkan dari filsuf-filsuf kuno. Mereka kembangkan menjadi filsuf modern. Sehingga lahirnya filsafat itu sebenarnya jauh setelah penciptaan Adam dan Hawa atau manusia pertama. Tapi kalau teologi itu lahir pada zaman manusia pertama diciptakan, yaitu manusia berkomunikasi dengan Allah. Theos, kan logos, jadi ajaran tentang Allah. Ketika manusia berkomunikasi, manusia menyembah Tuhan, itu namanya teologi. Teologi adalah ketika kita beriman, kita menyembah Tuhan, kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan, itu namanya teologi. Yang terjadi pertama kali di peristiwa Taman Eden. Itu teologi lahir di Taman Eden. Kalau kita menjawab kepada mereka, teologi lahir di Taman Eden, penciptaan manusia pertama kali Adam dan Hawa, itulah teologi. Filsafat itu adalah buatan manusia. Jadi filsafat itu lahir di bumi. Pada waktu anak-anaknya Adam dan Hawa, di situ ada 3 orang yang menciptakan, saya lupa nama anaknya Adam, yang ada menciptakan musik-musik, dibilang bapak musik, bapak seni, kalau pernah dengar ya. Bukan saya mami apa ya, Tubal, Yubal, Kain kalau nggak salah. Tubal itu bapak musik, terus ada bapak tentang kayu, terus satunya tentang tukang besi. Jadi kan proses manusia memikirkan sesuatu, mendesain sesuatu, itulah filsafat. Itu lahir di bumi. Dan akhirnya bertahun-tahun, akhirnya muncul yang namanya Plato, Socrates, filsuf-filsuf pertama seperti itu di abad-abad ketiga, abad kelima sebelum Masehi pada waktu itu. Ya boleh dikatakan zaman-zaman masa kuno ya. Dan saya setuju, yang lahir pertama adalah teologi. Lalu bagaimana hubungan antara teologi dan filsafat? Memang, pada kenyataannya filsafat dan teologi itu nggak sejalan, Bapak Ibu. Teologi itu membawa kita kepada Tuhan, artinya kita mengenal Tuhan, berbicara kepada pengenalan akan Tuhan, sedangkan filsafat membawa kita kepada pengetahuan akan Tuhan. Kalau kita berpikir sempit, seolah-olah itu berseberangan, seperti Pak Waktu bilang tadi, kayaknya bertentangan. Itu bisa bertentangan kalau ranah filsafat kita itu adalah menyerang agama atau menyerang teologi. Pasti bertentangan, Pak. Dan nggak akan pernah ketemu. Kalau filsafat itu menyerang agama atau menyerang tentang teologi, dia nggak akan ketemu. Tetapi kalau filsafat itu searah dengan teologi, dia akan mempertemukan. Teologi membawa kepada pengenalan akan Tuhan,
Filsafat membawa kepada pengetahuan akan Tuhan. Makanya lebih banyak kepada knowledge itu filsafat, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Kenapa pendidikan yang ada pada saat ini, Ya. bahkan yang sedang berlangsung saat ini, kenapa kok masih ada sisi-sisi yang pendidikan di masa lampau atau zaman old? Kenapa kok kita di masa sekarang kok tidak menerapkan yang sekarang ini, tapi sisi-sisi yang di masa old kok masih dipergunakan di masa sekarang ini, kenapa, Pak? Oke, saya jawab ya Bapak Ibu. Menurut pengamatan saya, berdasarkan riset yang saya temui dari apa ya, sistem-sistem pendidikan yang digunakan oleh guru-guru umumnya di Indonesia. Poin yang pertama, kenapa kita masih menggunakan sistem zaman old atau zaman lama? Karena kita terbiasa dengan budaya yang yang sudah dilestarikan menjadi bibit, menjadi habit. Kita terbiasa dengan hal itu sehingga kita menjadi terpola, tersistem, dan sekalipun muncul sistem yang baru, kita terbiasa dengan sistem yang lama yang sudah mendarah daging. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum siap secara dari sisi teknologi maupun dari sisi sumber daya manusia, kita belum siap sebenarnya. Tapi kita seperti dipaksakan. Harusnya sebelum sistem yang baru muncul, seperti dunia IT, harusnya kita di training dulu. Yang dilakukan kita di training, bagaimana cara menggunakan sistem yang baru ini. Karena kita nggak di training, kita belum siap, kita dipaksakan, sehingga ketika program itu muncul, hadir, kita tetap terpola dengan program yang lama, dari sistem yang lama. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah, sistem yang lama itu lebih membawa orang kepada kedisiplinan, lebih kepada kedisiplinan, sistem yang orang itu bisa disiplin, bisa membawa itu moralnya itu menjadi baik, Bapak Ibu. Tapi kalau sistem yang sekarang itu memang dia makin luas, makin kekinian, tetapi orang yang terlalu kekinian tanpa dibarengi dengan sistem yang lama akan cenderung membawa dia kurang menghargai atau menghormati orang-orang yang lebih tua. Gak usah jauh-jauh, dari hal yang kecil, mahasiswa STT misalnya. Ini yang sepele di gereja. Kalau zaman saya dulu, ketika menyapa orang itu selalu bilang selamat pagi, selalu menegur. Tetapi zaman sekarang itu jarang mahasiswa yang mau menegur dan menyapa. Itu dari hal yang sepele, Bapak Ibu, terjadi. Benar ya Rio ya? Betul kan? Ya. Ini yang terjadi fakta orang-orang di zaman sekarang yang terlalu kekinian. Memang teknologi bagus, mereka pinter, tapi dalam hal sopan santun, maaf, budi pekerti, itu orang-orang zaman old lebih mengerti tentang sopan santun dan budi pekerti. Ini yang saya lihat dari sistem yang lama. Jadi sistemnya bagus, aturan-aturannya bagus, tetapi dalam actionnya itu kurang terrealisasi dengan baik, terutama untuk menghasilkan anak didik berkarya, bercipta, berkreasi lah, menjadi orang yang kreatif, itu kekurangannya. Sumarta dulu ya, Siapa dulu ini? Sut. Saya ngalah. Oh, yang udah mengalah, ya udah yang tua. Silakan Bu, yang lebih senior lebih dulu. Silakan Bu Martalena. Katanya Iya, saya mengalah. Ini saya saya yang lebih tua. Silakan. Iya, Iya, Pak. Ya. Tadi seperti penjelasan Bapak mengatakan untuk zaman sekarang anak-anak dalam menempatkan diri, contoh yang tadi Bapak berikan ada contoh untuk menghormati atau menyapa, menegur. Ya. Kalau kita lihat mundur pelajaran filsafat pendidikan yang all, memang di situ banyak lebih menekankan etika kehidupan manusia, nilai-nilai kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Dan kalau kita melihat kembali di dalam sila yang pertama, di situ kan dijelaskan
ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain berarti kan kita mau menghasilkan produk atau menghasilkan anak didik. Macet, Bu. Terjeda. Sinyalnya udah. Lanjut. Sinyalnya. Sinyalnya ya, Pak. Macet. Pak Warto. Ya, hilang. Sinyalnya udah. Aduh, putus-putus ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Lanjut, Bu. Sinyal, Bu. Sinyalnya, Bu. Iya, Pak. Putus banget, Pak. Nanti aja, Pak. Pertanyaan saya yang lain aja dulu. Yang lain Udah. aja dulu. Putus-putus ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Lanjutin aja, Bu. Udah kadung lah, Bu. Ini isanya udah tengah jalan loh, Bu. Kita dari pelabuhan udah mau menuju ke Surabaya dari Semarang, Bu. Masa balik lagi ke Semarang? Lanjut aja, Yang lain Bu. aja dulu, Pak. Putus, Nggak Pak. apa-apa. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Gak apa-apa, Bu. Bu Lena. Pertanyaannya dikasih dulu. Waktu kita tinggal 8 menit. Bu, kasih pertanyaan. Nanti saya jawab di sesi kedua, Bu. Kita tinggal 8 menit. Siap, Pak. Siap. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Bisa dilanjut ini, Pak. Silakan, Ya, ya. artinya begini, Pak. Ya, simpelnya aja, Pak, ya. Ya. Nah, artinya kan apa pendidikan di Indonesia ini kok sudah menekankan saja tentang hal etika. Nah, etika dan dalam pendidikan itu kan ada budi pekerti. Alangkah baiknya dalam pendidikan itu ditambah tentang pengajaran budi pekerti, gitu loh, Pak. Ya. Baik, saya jawab ya Bapak Ibu. Ya. Memang di dalam pendidikan yang lama yang menekankan tentang kemarin asas tuturi Handayani, landasan-landasan yang ditekankan memang kepada budi pekerti, spiritual itu sangat kuat di spiritual dan budi pekerti. Tetapi dalam eksakta itu mereka kurang karena mereka lebih mengasah tentang hafalan. Orang-orang pada zaman dahulu itu lebih kuat dalam menghafal CBSA, catat buku sampai habis ya. Zaman saya dulu itu gitu, catat buku sampai habis. Tapi guru-gurunya itu memberikan keteladanan. Saya jarang menemukan guru-guru yang melakukan penyimpangan seksual kepada anak didik. Saya nggak pernah menemukan guru-guru yang waktu itu melakukan kekerasan, tindakan kriminal atau apapun pada zaman itu. Berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman itu mereka benar-benar budi pekerti, benar-benar menghasilkan tenaga pendidik yang benar-benar menekankan budi pekerti, menekankan kedisiplinan. Memang pada zaman sekarang kita kan dunia ini kan dikenal dengan globalisasi, Bapak Ibu. Jadi kita masa yang terus mengalami perubahan, kita tidak bisa tinggal diam hidup pada zaman dulu. Tapi kita hidup di zaman modern, zaman milenial, zaman yang terus berkembang dalam hal pola berpikir. Apalagi kita masuk ke, kita istilahkan dulu ini sekarang zaman postmodernisme. Kita akan masuk kepada zaman teknologi digital, dan nanti kita akan masuk kepada zaman robot. Nah, ke depan sekitar 2028, itu kita masuk kepada zaman robot, Bapak Ibu. Segala semua itu yang mengendalikan robot. Jadi manusia itu tinggal santai aja, manis, robot yang bekerja. Artinya kita memang ditekankan mengenai eksakta, mengenai ilmu pengetahuan, itu sangat ditekankan akhir hari ini. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Tetapi yang saya perlu garis bawahi adalah budi pekerti dan sopan santun itu harus tetap ditanamkan dan dimasukin ke dalam kurikulum yang terbaru saat ini. Kurikulum memang dipengaruhi oleh filsafat, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan perkembangan zaman yang ada di Indonesia khususnya, itu setiap konsep-konsep filsafat akan mempengaruhi kurikulum di mana saja kurikulum itu dilakukan dan diterapkan. Jadi itu sangat berpengaruh besar, Bapak Ibu. Terutama contohnya kurikulum 2013, KTSP yang menekankan tentang kognitif. KBK yang menekankan kognitif, terus masuk ke KTSP yang menekankan kognitif, afektif, psikomotorik. Terus muncul lagi kurikulum 2013
yang menekankan tentang aspek perilaku, tetapi juga dia lebih kepada konseling ya, dia lebih kepada konseling personal, dia langsung bersentuhan dengan personal, sehingga itu akan mempengaruhi di dalam bagaimana pelaksanaan kurikulum itu dilaksanakan. Jadi filsafat itu akan sangat berpengaruh kepada kurikulum yang diterapkan di Indonesia khususnya, Bapak Bu Mariani. Seperti itu Bu Mariani. Kalau seperti itu, karena kurikulumnya kan berubah ya Pak, itu kan berarti untuk anak didik, makanya kalau mereka etikanya kurang begitu bagus ya, betul nggak Pak? Gimana Bu? Kalau? Karena kurikulumnya kan berubah-ubah. Ya. Kurikulum berubah-ubah, sehingga mempengaruhi anak-anak berkehidupan dengan etika yang kurang bagus. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa anak sekarang tidak seperti zaman kita sekolah dulu. Kalau ketemu guru tegur sapa. Tadi itu kan Pak. Nah, Ya. itu kan berarti untuk pendidikan di Indonesia harus perlu sekali dengan budi pekerti, harus digalakkan lagi, Pak. Harusnya Bu, seperti itu. Kalau kita mau jujur ya, budi pekerti memang harus digalakan lagi atau Harus lebih kencang lagi untuk menerapkan ke anak-anak. iya, seperti itu Bu. Saya setuju, budi pekerti. Tapi sayangnya saya bukan Menteri Pendidikan Bu, jadi saya nggak punya hak di sana. Moodnya lupa dibuka itu. Moodnya, tolong dibuka moodnya. Nanti aliran kebatinan nanti Pak. Dia ngomong tapi kita nggak dengar. Seperti doa saya pertama kemarin ya Pak. Gimana Pak? Seperti doa saya pertama kemarin. Oh Pak. iya, kita cuma menerawang aja Pak. Kita menghayati aja Pak. Monggo Pak Iliana bertanya. Tadi kan menyinggung soal etika sama budi pekerti ya Pak ya. Ya, Memangnya di kurikulum ini tidak diajarkan Kok hilang etika lagi? atau budi pekerti ya Pak? bukan nggak diajarkan, tetapi di situ tidak apa ya, Ditekankan. tidak ditekankan betul. Mereka tidak menekankan di sana, karena lebih mengejar tentang eksakta, lebih kepada apa ya, kognitif, pengetahuan, terus keterampilan. Nilai-nilai memang ada sih, afektif ada tentang nilai-nilai. Tetapi cara dalam program yang di kurikulum yang dirumuskan di sekarang ini berbeda dengan kurikulum pada zaman dulu. Misalnya kayak ada P4, ada Pancasila, terus ada tentang sejarah, tentang Pancasila. Itu salah satu penanaman budi pekerti untuk kita bisa bercermin dari para pendahulu-pendahulu kita. Jadi itu kurang ditekankan hal-hal seperti itu. Begini. Itu bisa dilakukan lewat outbound ya Pak ya? Oh ya, bisa. Salah satunya kita lewat outbound, lewat leadership, tentang kepemimpinan, leadership yang kita lakukan, yaitu bisa juga masuk untuk penanaman nilai-nilai supaya mereka bisa menghormati, menghargai, dan benar-benar tunduk kepada otoritas pemimpin yang ada di atas. Mungkin zaman sekarang paling efektif seperti itu ya Pak, kayaknya ya Pak. Sambil game, sambil icebreaker gitu. Sebenarnya penanaman budi pekerti yang paling efektif untuk sekarang ini adalah melalui gereja, Bapak Ibu. Gereja adalah salah satu yang paling tepat. Entah itu di sekolah minggu, entah itu di remaja, entah itu di pemuda, kita harus benar-benar menanamkan budi pekerti yang benar-benar kuat di gereja. Hanya gereja salah satu cara untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan anak-anak didik, supaya mereka benar-benar punya budi pekerti yang kuat, budi pekerti yang benar-benar mereka bisa realisasikan dalam kehidupan nyata ketika mereka bermasyarakat.